Hey Sobat Literasi, selamat datang kembali di channel Pojok Literasi. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat luar biasa dan bisa mengubah cara kita berpikir tentang berpikir itu sendiri. Buku ini adalah Thinking, Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Siapkan diri kalian, karena kita akan menggali dalam-dalam tentang isi buku ini dan bagaimana buku ini bisa memberikan kita wawasan baru tentang cara otak kita bekerja. Pertama-tama, mari kita kenali dulu siapa Daniel Kahneman. Beliau adalah seorang psikolog dan pemenang Nobel di bidang ekonomi. Bersama dengan rekannya Amos Tversky, Kahneman mempelopori studi tentang bagaimana manusia membuat keputusan dan menilai risiko. Thinking, Fast and Slow, adalah kulminasi dari dekade penelitian mereka, dan buku ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang dua sistem utama berpikir dalam otak kita, sistem satu yang cepat dan intuitif, serta sistem dua yang lambat dan logis. Mari kita masuk ke bagian utama dari buku ini. Kahneman membagi cara berpikir kita menjadi dua sistem. Sistem satu adalah cara berpikir yang cepat, otomatis, dan seringkali emosional. Contohnya, ketika kita melihat ekspresi wajah seseorang dan langsung tahu bahwa mereka marah atau sedih. Sistem 2, di sisi lain, adalah cara berpikir yang lebih lambat, lebih rasional, dan membutuhkan usaha. Ini adalah sistem yang kita gunakan ketika memecahkan masalah matematika atau membuat keputusan penting. Kahneman menunjukkan bahwa meskipun kita seringkali percaya bahwa kita adalah makhluk yang rasional, kenyataannya kita seringkali lebih banyak menggunakan sistem satu yang intuitif dan cepat, dan ini bisa menyebabkan berbagai bias dan kesalahan. Kahneman memberikan banyak contoh bagaimana kedua sistem ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep penting yang diperkenalkan adalah bias kognitif. Misalnya, ada bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ada juga efek ancor, di mana kita terlalu terpaku pada informasi awal ketika membuat keputusan. Sebagai contoh, jika Anda ditanya apakah harga sebuah mobil lebih dari $30, dan kemudian ditanya berapa menurut Anda harga sebenarnya, angka $30 itu akan mempengaruhi estimasi Anda. Ini adalah contoh dari bagaimana sistem satu bisa mendistorsi penilaian kita. Menariknya, Kahneman tidak hanya menjelaskan teori-teori ini, tetapi juga memberikan banyak contoh aplikasi praktis. Misalnya, dalam dunia bisnis, pemahaman tentang bias bisa membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Dalam pengambilan keputusan medis, dokter yang sadar akan bias kognitif bisa menghindari kesalahan diagnosis. Selain itu, buku ini juga relevan dalam kehidupan pribadi kita. Dengan menyadari kapan kita menggunakan sistem satu dan kapan kita harus melibatkan sistem 2, kita bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih rasional. Seperti buku lainnya, Thinking, Fast and Slow, memiliki kekuatan dan kelemahannya. Salah satu kekuatan utamanya adalah kedalaman penelitian dan banyaknya contoh nyata yang diberikan Kahneman. Buku ini juga ditulis dengan sangat jelas dan mudah dipahami meskipun membahas topik yang kompleks. Namun, beberapa pembaca mungkin merasa buku ini terlalu panjang dan mendetail. Ada bagian-bagian yang mungkin terasa berulang atau terlalu teknis bagi sebagian orang. Meski demikian, bagi mereka yang tertarik pada psikologi dan pengambilan keputusan, buku ini adalah harta karun pengetahuan. Sebagai kesimpulan, Thinking, Fast and Slow, adalah buku yang sangat berharga untuk dibaca. Daniel Kahneman berhasil membuka mata kita tentang cara kerja otak kita dan bagaimana kita bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang psikologi manusia dan cara berpikir kita. Terima kasih telah menonton review ini di Pojok Literasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mengeksplorasi dunia literasi.